Hai, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Bab 30, modus Zain selalu membuat Intan kesal. Sore hari akhirnya Zain memutuskan untuk mengajak Intan jalan-jalan. Namun seperti biasa ia mengajak Intan seolah tak mengajaknya. Zain keluar dari kamar dan bicara pada Intan yang masih duduk di sofa luar. "Kau mau ikut?" tanyanya. Intan menoleh ke arah Zain. "Enggak, Prof, makasih," sahutnya singkat. Kemudian ia langsung memalingkan wajahnya kembali. "Tapi saya mau kamu ikut," ucap Zain lagi. Padahal apa susahnya mengajak secara baik-baik. Ia malah bertanya, Intan ingin ikut atau tidak seperti ketika ia mau mengantarnya pulang. "Prof ini sebenarnya mau ngajak saya pergi atau mau menawarkan saya untuk ikut?" tanya Intan kesal. "Apa bedanya?" Zain balik bertanya. "Ya jelas beda. Kalau ngajak itu berarti Prof memang pengen ngajak saya jalan-jalan. Sementara kalau menawarkan untuk ikut, itu artinya Prof pengen jalan-jalan sendiri. Saya ikut atau tidak pun gak masalah," jawab Intan ketus. "Haduh, kamu ini ribet banget. Udah ikut aja," ucap Zain. Kemudian ia menarik tangan Intan. "Tapi Prof," keluh Intan. "Udah, gak usah tapi-tapian," sahut Zain gemas. "Itu pintu kamarnya gak ditutup?" tanya Intan lagi. Zain pun menoleh ke arah pintu dan ternyata ia lupa menutup pintu kamar mereka. "Kamu kenapa gak bilang dari tadi sih? Makanya gak usah kebanyakan protes. Bikin orang lupa aja." Zain malah menyalahkan Intan. Kemudian ia melepaskan tangan Intan dan berjalan ke arah pintu. Ia sangat malu karena sudah melupakan pintu itu. Intan pun langsung melakukan gerakan menendang angin karena terlalu kesal pada suaminya itu. "Hih, bisa-bisanya dia malah nyalain aku. Udah bagus aku kasih tahu," batin Intan. Tak lama kemudian, Zain pun sudah kembali dan menggandeng tangan Intan lagi. Intan langsung mengerutkan keningnya. "Apa harus seperti ini?" tanyanya. "Apa?" Zain balik bertanya tanpa dosa. Intan pun mengangkat tangan mereka yang saling bertautan. "Ya harus. Kalau tidak dipegangin nanti kamu kabur," sahut Zain. Kemudian ia kembali menghadap ke depan. "Emangnya aku apaan pakai kabur segala?" gumam Intan pelan. "Kamu itu istri yang suka membantah," sahut Zain. Ternyata ia mendengar gumaman Intan. Intan pun langsung menutup mulutnya. "Perasaan aku ngomong udah pelan." Ternyata pendengaran dia baik juga, batinnya. Zain mengajak Intan berjalan di tepi pantai, menikmati semilir angin yang menghembus dan ombak yang membasahi kaki mereka. "Kamu suka ke pantai?" tanya Zain. Kali ini nada bicara cukup lembut, sebab ia ingin bermesraan dengan Intan di pantai itu. "Biasa aja," sahut Intan singkat. Zain menoleh ke arah Intan. "Kamu kenapa sih? Dari tadi jutek terus ngomongnya. Padahal saya berusaha untuk bersikap baik sama kamu," tanya Zain heran. Ia tidak sadar atas kesalahannya. Intan tidak menyangka bahwa pria itu bersikap seolah tak berdosa. "Enggak kok, mungkin itu perasaan Prof aja," jawab Intan sambil menahan kesal. Ekspresi kekesalannya pun tak dapat ia tutupi dari wajahnya. "Oh ya? Tapi kok mukanya kayak kesal gitu?" tanya Zain lagi. Intan langsung menggelengkan kepala dan memalingkan wajahnya. "Terserah Anda mau bilang apa," ucapnya sambil menahan hidung yang kembang kempis karena kesal. Saat ini Intan sedang tidak ingin berdebat, sehingga ia berusaha menghindar. "Oke, kalau begitu saya meminta sesuatu," ucap Zain. "Kalau saya nggak mau gimana?" tanya Intan. "Harus mau," sahut Zain. "Kenapa sih Prof seneng banget maksa?" tanya Intan lagi sambil mengerutkan keningnya. "Karena saya suami kamu, jadi kamu harus patuh sama saya," sahut Zain sambil mencubit hidung Intan. "Tapi saya juga kan istri, bukan asisten yang bisa disuruh-suruh seenaknya," balas Intan. "Saya kan gak bilang mau nyuruh kamu. Saya cuma minta sesuatu." Zain menatap Intan. Ia pun kesal karena Intan selalu membantahnya. "Apa?" tanyanya ketus. "Kita harus bersikap mesra di hadapan orang tua kita," ucap Zain serius. Intan langsung tersenyum sambil geleng-geleng kepala. "Apa bedanya sama nyuruh?" "Ya beda dong. Kalau ini saya minta, bukan nyuruh." "Tapi ucapan Prof barusan itu mengharuskan saya, artinya Prof nyuruh saya." Intan semakin berani melawan Zain. "Kamu tuh kenapa sih senang banget ngebantah?" tanya Zain kesal. "Karena Prof sendiri tidak bisa memperlakukan saya dengan baik."
Zen yang sedang kesal pada Intan pun langsung menarik tengkuk dan pinggang Intan. Kemudian ia membuka mulut istrinya itu dengan bibir. Intan panik karena saat itu posisi mereka sedang ada di pantai. Ia pun berusaha mendorong Zen karena tidak ingin dianggap melakukan perbuatan asusila di tempat umum. Prof, Intan protes. Mulai saat ini kita harus bersikap mesra di hadapan orang tua kita, agar mereka yakin bahwa hubungan kita baik-baik saja. Ucap Zen setelah melepaskan tautan bibir mereka. Ia pun mengusap bibir Intan yang basah akibat ulahnya itu. Satu lagi, saya tidak akan segan untuk mencium kamu, seperti barusan meski di tempat umum jika kamu terus membantah saya. Paham? Ancam Zen. Kemudian ia langsung melepaskan tangannya yang sedang memegangi tubuh Intan. Akhirnya Intan hanya bisa mengeram kesal karena sikap Zen yang arogan itu. Saat Intan masih kesal, Zen kembali menggandeng tangan istrinya itu. Apa sih susahnya menjalani hubungan baik tanpa harus berdebat? Tanya Zen. Susah karena Anda itu otoriter. Seandainya Anda bisa lebih menghargai saya, pasti saya pun akan kooperatif. Jawab Intan. Zen menoleh ke arah Intan. Oh, jadi kamu mau dihargai? Sepertinya kamu sudah sangat mendalami peran kamu sebagai istri ya? Tanya Zen. Maksudnya bukan peran acting. Namun Intan yang salah paham itu mengira bahwa yang Zen maksud adalah acting. Ya susah emang kalau dari awalnya udah nganggap pernikahan ini cuma sandiwara. Herannya menuntut kewajiban segala macam. Aneh, gumam Intan. Zen menoleh ke arah Intan dan menatapnya. Yang sangat kesal itu sulit berkata-kata, hingga akhirnya Zen mencinta kening Intan. Pletak, au, sakit prof, keluh Intan. Biarin, biar juteknya hilang, ucap Zen gemas. Prof bilang saya jutek terus, tapi Anda nggak sadar kalau dari dulu Prof lebih jutek dan galak sama saya. Intan protes. Tapi sekarang kan saya udah nggak jutek lagi, sahut Zen. Intan ternganga. Ia tak menyangka ternyata Zen tidak sadar. Ia menatap Zen sambil menggigit bibir bawahnya. Kenapa? Pengen saya gigit? Goda Zen. Dasar Profesor Muhammad Zen Muammar, mesum. Cibir Intan. Kemudian ia melepaskan tangan Zen dan berlari menuju bungalow mereka. Wah, berani sekali dia mencibir aku, gumam Zen. Kemudian ia mengejar Intan. Langkah Zen jauh lebih panjang dari Intan, sehingga ia tidak sulit untuk mengejar istrinya itu. Mau kemana kamu? Apa kamu memang ingin main kejar-kejaran? Tanya Zen sambil memeluk Intan dari belakang. Lepas, aku benci sama Prof, ucap Intan kesal. Oh ya, kalau begitu mari kita lihat sampai kapan kebencian itu akan bertahan. Saya yakin suatu saat nanti benci itu akan berubah menjadi cinta. Bisik Zen, kemudian ia menggendong Intan dan membawanya kembali ke bungalow. Malam hari saat hendak tidur, Intan canggung karena malam ini mereka tidur dalam kondisi sadar. Sebab mereka sudah bercinta sore tadi dan cukup lelah untuk mengulanginya lagi. Zen pun salah tingkah. Ia sedang bingung bagaimana agar suasananya tidak terlalu canggung. Ia berdehem untuk menetralkan tenggorokannya. Saat ini mereka sedang berbaring, bersebelahan menghadap ke langit-langit. Kamu bisa geser ke sini nggak? Tanya Zen. Intan menoleh ke arah Zen. Untuk apa? Tanyanya. Saya biasa tidur meluk guling. Di sini nggak ada guling, jadi saya mau meluk kamu. Ucap Zen. Sebenarnya itu hanya modus agar ia bisa tidur sambil memeluk istrinya. Kan ada bantal, jawab Intan. Bantal kan pendek, nggak kayak guling. Lagian kenapa sih dipeluk sama suami sendiri? Lebih dari itu juga udah pernah. Jawab Zen sambil merentangkan tangannya, seraya meminta Intan datang ke pelukannya. Masa istri disamain sama guling, keluh Intan. Terus maunya diapain dong? Disayang-sayang, goda Zen. Hidung Intan kembang kempis, digoda seperti itu oleh Zen. Ayo cepat, saya udah ngantuk, ucap Zen lagi. Ia tak sabar ingin memeluk istrinya. Ya udah iya, sahut Intan. Akhirnya ia pun mendekat ke arah Zen dan pria itu langsung memeluknya. Bahkan bukan hanya menggunakan tangan, tetapi juga kaki. Nah, begini kan nyaman, ucap Zen sambil memeluk Intan seperti guling. Tapi sayangnya sesak, Prof. Keluh Intan. Ya udah, kalau begitu sebelah kaki kamu di atas, ucap Zen sambil memindahkan posisi kaki mereka, sehingga mereka sudah seperti guling yang bertautan. Intan menelan saliva kalau tubuh mereka begitu rapat. Gimana, nyaman kan? Tanya Zen sambil menatap Intan. Risih, jawab Intan jujur. Ya udah, nanti juga terbiasa, sahut Zen. Kemudian ia mengacup kening Intan. Good night, ucapnya lalu memejamkan mata.
Night, sahut Intan. Wajahnya merona karena sikap Zen malam ini sangat manis. Ia pikir dirinya akan tidur dengan kaku dan menjaga jarak. Namun ternyata malah rapat seperti itu. Zen yang sudah memejamkan mata itu menyunggingkan senyuman. Santai aja, nggak usah deg-degan begitu, ucap Zen. Intan langsung mendelik. Ia tak menyangka Zen dapat merasakan debaran jantungnya. Kalau nggak berdebar berarti mati, Prof, ucapnya kesal. Tapi ini debarannya kayak orang lagi jatuh cinta, sahut Zen lagi. Intan yang kesal karena Maru pun akhirnya berontak. Ya udah nggak usah meluk-meluk, ucapnya ketus. Zen yang tangannya lebih besar itu menahan Intan. Udah nggak usah berontak, tidur udah malam, sahutnya santai. Akhirnya mereka pun terlelap. Beberapa hari kemudian, udah beres semua barangnya. Ada yang ketinggalan gak? Tanya Zen saat mereka hendak check out dari resort. Udah, sahut Intan. Mereka pun meninggalkan kamar itu. Saat berjalan menuju lobi utama, Zen mengambil koper yang ada di tangan Intan. Loh kenapa? Tanya Intan. Zen tidak menjawabnya dan menggantikan koper yang sedang Intan genggam dengan tangannya. Kita pulang ke rumah ibu kamu atau ke rumah saya langsung? Tanya Zen, mengalihkan pembicaraan. Kalau ke rumah ibu boleh nggak? Saya khawatir karena ninggalin ibu sendirian. Tanya Intan. Oke, sahut Zen. Intan pikir Zen akan menolak atau protes. Ia tak menyangka Zen akan mengabulkan keinginannya itu dengan mudah. Intan pun menoleh ke arah suaminya yang menggunakan kacamata hitam itu. Lalu ia tak sadar telah memandangi Zen dengan cukup lama. Iya, saya emang ganteng, tapi kalau jalan lihatnya ke depan, biar nggak nabrak, ucap Zen tanpa menoleh. Sontak saja Intan langsung mengalihkan pandangannya. Aduh, keluhnya kalau hampir menabrak tiang. Beruntung tangan Zen dengan cepat menghalangi tiang itu, sehingga kening Intan terbentur tangan suaminya. Saya bilang juga apa, lihatnya ke depan, jangan lihatin muka ganteng terus. Nasihat Zen sambil mengelus kening Intan. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti kisah Intan dan Zen. Ditunggu like dan komennya ya. See you. Salam manis dari Just Mami.